Tolong dibersihkan dulu. Tolong dibersihkan dulu. Mana kita gelasnya? Iya, Pak. Tolong siapkan dulu. Aden. Siap. Aden. Siap. Sudah siap, Bro? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta kesehatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih sempat hadir guna untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Kemudian tak lupa kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah contoh suri teladan bagi kita semua. Begitu, saya mau cek kehadirannya dulu. Didengar ya? Dewa, Ayo, Pak. Rijal, Ayo, Pak. Sofia, Hadir Pak. hadir semua ya? Hadir Pak. Sebelum kita mulai pelajaran, kita literasi baca Al-Quran dulu, dan kita bersama-sama membaca Quran surat Al-Ikhlas ya. Bagaimana biasa, Bapak dulu yang membaca, kemudian Ananda yang ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga bacaan Al-Quran kita hari ini menjadi amal ibadah buat kita semua. Baik. Kepada Ananda sekalian, sedikit motivasi kepada kita semua sebelum kita masuk pada pelajaran inti kita, yaitu bagaimana kita bisa belajar dari sebuah botol. Ya, botol ini hanya kalau kita lihat ini, ketika Anda lihat botol ini tidak ada isinya, apa yang Anda akan lakukan? Mengisinya atau membuangnya ke tempat sampah? Nah, kebanyakan membuang ke tempat sampah. Berarti botol ini tidak ada apa-apanya. Berarti botol ini tidak berguna ketika tidak ada isinya. Coba, ketika ini botol saya isi penuh air, lalu saya jual, berapa harganya? 5.000. 5.000-an ya. Nah, kalau saya isi botol ini dengan teh, maka berapa harganya? 10.000. Sampai 10.000-an. Nah, kalau saya isi dengan madu, berapa harganya? Sampai ratusan ribu. Botolnya sama atau tidak? Sama. Apa yang membedakan sehingga harganya? Isinya. Nah, maka inilah yang perlu kita pahami, bahwa masing-masing kita ini sama rangkanya, tapi yang membedakan adalah isinya. Bagaimana isi itu bisa memberi manfaat dan bisa harganya tinggi, tergantung dari kita bagaimana proses belajar kita. Kalau proses belajar kita bagus, maka yakin isi yang ada pada diri kita
akan dilihat dan dihargai oleh orang lain. Nah, maka fokuslah untuk belajar dan Belajar. semangat belajar, Semangat. semangat ya. Tidak boleh main-main kalau belajar. Nah, inilah sedikit motivasi buat kita semua. Jadi baik, insyaallah materi kita hari ini yaitu tentang ya, menjaga martabat manusia Dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. dan zina. Baik. Nah, maka yang perlu kita pahami dari tema materi hari ini yaitu kita perlu pahami adalah kompetensi dasarnya. Nah, jadi kompetensi dasar itu kompetensi dasar 3.2 menganalisis Quran surah Al-Isra surat ke 17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur surat ke-24 Ayat kedua serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian tujuan pembelajaran yang harus kita laksanakan yaitu siswa dapat menganalisis Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2 serta hadis tentang pergaulan bebas dan zina. Setelah kita menganalisis, maka tujuan yang harus dicapai pula yaitu siswa dapat menyimpulkan hasil analisis Quran surah Al-Isra surat ke-17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2 serta hadis tentang pergaulan bebas dan zina. Baik, untuk memahami lebih mendalam tentang pelajaran kita hari ini dan bagaimana siswa bisa aktif dalam pembelajaran ini dan bisa menganalisis pelajaran kita hari ini serta dapat menyimpulkan, maka Bapak akan menampilkan sebuah video yang Ananda nanti akan analisis bersama-sama. Ya, baik. Saya akan tampilkan videonya. Nah, mungkin Ananda bisa perhatikan bersama-sama. Jok, gue di Miranda. Mir, gue balik ya. Gue tunggu nyokap di rumah lagi. Kenapa, Non? Kamu bisa jalan? Kamu mana? Aku udah 2 minggu, Jok. Aku juga udah ngecek sendiri. Hasilnya positif. Aku hamil. Jok, jangan bener-bener takut. Aku tahu harus gimana. Aku masih pengen sekolah. Aku masih pengen kehidupan, Jok. Aku tahu harus kayak gimana. Jok, jangan sampai takut. Baik, setelah kalian menyimak video tadi, Bapak ingin membagi kelompok dulu ya. Jadi kelompok 1 Fatihah, Katia, dan Sofia. Ada masalah? Tidak ada. Bagaimana? Ada permasalahan? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari bahwasanya apakah video yang tadi ditampilkan termasuk ke dalam zina muhsan? Baik, jawabannya adalah tidak, karena
karena perbuatan zina yang tadi dilakukan adalah termasuk ke dalam ghairul muhsan, yakni pezina yang masih lajang dan tidak dan belum pernah menikah. Sekian, terima kasih. Itu pentingnya kita menjauhi perbuatan bebas karena dalam Islam zina hukumnya haram dan merupakan dosa yang besar karena merupakan 32 dalam Quran surat An-Nur surat 34 ayat 2. Ini terkadang sering terbalik ya. Dan ingat, ada tadi beberapa saya dengar bahwa ada yang mengatakan hadis An-Nur itu bukan hadis ya, Al-Quran. Nah, itu yang perlu dipahami. Kemudian yang perlu dipahami selanjutnya ialah ada beberapa hal yang tidak tersampaikan dari analisis Ananda sekalian. Seperti apa dampak yang terjadi ketika kita melakukan perbuatan zina itu. Nah, ini yang ibarat terlupakan. Nah, padahal dalam video tadi yang ditampilkan ada beberapa dampak yang mungkin bisa dilihat. Dampak apa saja itu? Nah, yang pertama itu dikeluarkan di Sekolah. yang kedua dikucilkan dalam keluarga juga. Yang ketiga, yang terakhir adalah adanya penyesalan. Kenapa muncul penyesalan? Karena penyesalan datanya di akhir. Nah, karena kalau datang di awal namanya Penyesalan. gitu ya. Dan saya lihat bagaimana ya diskusinya ini tidak terlalu semangat. Harusnya walaupun sore-sore begini harus tetap semangat ya. Ya. Tetap karena kita ini adalah betul-betul ingin mendapatkan ilmu. Nah, dan rata-rata fokus tadi pada surah Al-Isra-nya saja. Tidak ada pengembangan pada Quran surah Al-Isra dan Quran surah Nur. Padahal harusnya itu dalam menganalisis harus dikembangkan betul-betul. Apa kandungan yang terdapat pada Quran surah Al-Isra? Apa kandungan yang terdapat pada Quran surat An-Nur? Nah, ini yang harus kita pahami. Ya. Saya mau kasih LKPD Mandiri. Saya mau lihat dulu kemampuannya. Apakah sudah paham tentang apa yang telah kita analisis tadi? Ya? Atau kita belum paham? Nah, ini yang mau dilihat dulu. Zina untuk seorang pelajar, pertama kita bisa dikeluarkan dari sekolah dan dikucilkan juga oleh teman-teman sekitar. Mungkin itu yang bisa saya sebutkan. Terima kasih. Beri aplaus dulu untuk teman. Nah, jadi baik itu kesimpulan dari pertemuan kita ini ya. Insyaallah mungkin kita bisa lihat bahwa sesuatu ketika kita mampu menahan hawa nafsu akan indah pada waktunya. Ya. Dan hindari yang namanya pacaran karena ujung-ujungnya pasti kita akan menuju pada pernikahan. Karena sumpah pemuda yang paling baik ialah ketika dia sudah mampu memberikan kertas yang memiliki warna merah atau biru. Bisa juga lihat gambar di atas ya, atau biasa dikenal dengan buku nikah. Itulah yang paling ditunggu-tunggu oleh dua sejoli yang saling merindukan, yang insya Allah akan dipertemukan oleh Allah. Ya, kalau mencintai seseorang cukup cintai dalam hati karena ada masa untuk dipertemukan. Karena lebih baik cinta dalam hati ya, tapi berakhir di pelaminan daripada cinta menyatakan secara langsung tetapi berakhir di tengah jalan. Jadi baik, insyaallah pada pertemuan pekan depan kita akan membahas tentang KD 4.2.1 yaitu membaca Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2. Nah, jadi materinya ayatnya bisa dibaca-baca memang di rumah. Dan supaya nanti ke pertemuan yang akan datang kita sudah mampu mengaplikasikannya secara langsung. Ya. Mungkin inilah pertemuan kita. Semoga bermanfaat buat kita semua dan menjadi ladang pahala buat kita semua. Dan saya akhiri dengan
ucapan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.